Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari diskusi kami terkait teori Gestalt, yang mana teori Gestalt adalah sebuah konsep dalam ilmu psikologi yang menerangkan bagaimana kita memandang atau memberikan persepsi terhadap objek secara keseluruhan, tapi tidak sebagai elemen yang terpisah. Sebelum itu, perkenalkan, saya Isna Ramadina, bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Lalu rekan saya. Baik, nama saya Zulfa Nafiah dengan NIM 25020010001. Perkenalkan saya nama Dina Khairunisa Romaningsi dengan NIM 252010003. Perkenalkan, nama saya Frida Nabisa, NIM 25020201025. Perkenalkan, nama saya Rasya Safadia Putri Tamiya dengan NIM 25020010021. Baik, langsung pada analisis karya pertama yang akan dibacakan dan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, pada karya nomor 1 ini ada deskripsi, yaitu sebuah karya yang menampilkan 8 lingkaran yang berwarna hitam sama besarnya dan satu lingkaran yang berada di tengah yang berukuran sedikit besar ya. Dengan latar dominan warna putih, lingkaran tersebut memiliki garis putih yang terkesan tersambung serta mengelilingi satu lingkaran di tengah yang ukurannya agak besar yang di dalamnya terdapat siluet putih seperti burung. Lanjut. Pada karya tersebut penerapan prinsip yang ada yaitu closure atau penutupan. Setiap lingkaran memiliki garis-garis putih yang menciptakan ilusi seolah-olah garis itu tersambung dengan satu sama lainnya. Ada lagi yaitu continuity atau kesinambungan. Garis-garis putih tersebut pada lingkaran tampak searah hingga membuat mata kita terfokus pada pola alur tersebut. Ketiga yaitu similarity atau kesamaan. Semua elemen yang membentuk yang serupa seperti lingkaran hitam dengan garis putih yang membuatnya tampak menjadi satu kelompok atau ya pada gambar tersebut terlihat seperti sangkar burung yang masih satu bentuk lah ya, walaupun lingkaran-lingkaran yang terpisahkan. Lanjut. Interpretasi makna pada gambar tersebut menggambarkan bagaimana orang membangun makna dari informasi yang fragmentaris, yaitu bagian-bagian yang terpisah tapi tetap terlihat seperti kesatuan yang utuh. Lanjut. Pesan kepada audiens yaitu walaupun bentuk burung yang berada di dalam sangkar hanya berupa fragmen garis, otak kita akan tetap melihatnya sebagai objek yang utuh ya. Pesan ini menekankan bahwa persepsi manusia aktif bukanlah pasif. Baik, pada karya kedua, deskripsinya berupa poster film Seven yang disajikan menampilkan kolase yang membentuk pria bertopi sebagai seorang detektif. Warna yang digunakan dominan coklat monokrom dengan warna aksen merah memberikan kesan thriller. Siluet kepala yang diisi dengan kolase gambar-gambar dari film, termasuk pada aktor utama dan kata-kata yang merujuk pada 7 dosa mematikan, yakni kemalasan, kerakusan, kesombongan, nafsu, iri hati, amarah, dan ketamakan. Lanjut. Pada poster Seven ini memuat prinsip Gestalt, yakni proximity dan closure. Proximity ini kedekatan yang berasal dari potongan kolase yang membentuk
seorang pria bertopi, yang mana bagian topi jika diamati berisi korban dan kata dari dosa memastikan. Lalu di bagian dada ke wajah berisi tokoh utama, yakni dua detektif yang berukuran besar dibanding wajah atau badan tokoh lainnya. Pada poster ini, ton warna, tekstur, dan jarak antara gambar ada yang lebih lebar, namun tetap memberikan prinsip kedekatan ini ada. Lalu closure atau penutup, walau jarak gambar yang ditata menjadi kolase tidak berukuran sama, namun bentuk yang dihasilkan berhasil membuat siluet seorang pria bertopi. Lanjut. Pada interpersepsi makna, judul Seven untuk angka 7 menggunakan warna merah sudah memiliki isi film, yakni 7 dosa yang mematikan. Ketika memandang poster film ini, langsung paham bahwa film Seven membawa tema thriller kriminal yang di dalamnya terdapat dua detektif yang akan menyelidiki dan memburu dalang pembunuh dengan motif 7 dosa mematikan. Selain dua wajah detektif yang dilihat pada bagian bawah, terdapat kardus yang bertulisan fragile di lapangan mungkin menjadi salah satu temuan yang membantu dua detektif menemukan dalang di balik pembunuhan. Dalam kolase yang membentuk sebuah topi, jika diamati merupakan bentuk korban yang meninggal akibat 7 dosa mematikan. Pada poster tersebut juga terdapat struktur wajah seorang perempuan yang mungkin menjadi pembantu pecahnya sosok yang menjadi dalam pembunuhan. Pada poster ini juga terdapat seorang yang tangannya terbuka dan mempunyai bercak merah dan di bawahnya terdapat red line yang menjuntai jika terlalu padat tapi terlihat banyak. Mungkin tokoh yang masih tersembunyi wajahnya ini adalah dalang di balik motif pembunuhan. Terdapat bentuk timbangan dan angka 7 berwarna merah. Timbangan biasanya memiliki arti keadilan. Lalu dengan adanya angka 7 berwarna merah, mungkin sang pelaku menghakimi secara moral, ingin keadilan sesuai dosa apa yang telah dilakukan korban, atau memberikan hukuman yang setara kepada korban. Lanjut. Pesan kepada audiens pada poster ini adalah tema yang berfokus pada 7 dosa yang mematikan dan mengkomunikasikan bahwa film ini mengandung tema thriller kriminal yang intens dan brutal, seorang pembunuh berantai yang menggunakan 7 dosa sebagai motif untuk serangkaian pembunuhan yang diselidiki dan diburu oleh dua detektif yang menjadi tokoh utama. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan karya ketiga. Deskripsinya yaitu sebuah poster film animasi berjudul Ponyo menggunakan warna biru sebagai warna dominan dan terdapat elemen gambar ubur-ubur berwarna biru dengan sedikit warna pink yang tertata dan berdekatan. Di tengah terdapat teks judul Ponyo berwarna putih seperti membentuk ombak laut pada huruf N. Di bagian ubur-ubur kiri paling bawah itu juga terdapat figur kecil seperti karakter yang sedang menaiki ubur-ubur. Selanjutnya penerapan prinsip Gestalt. Pertama yaitu continuity atau kesinambungan, ubur-ubur yang mengelompokkan diri dan membentuk alur diagonal dari bawah kiri ke kanan atas sehingga mengarahkan mata untuk mengikuti alur tersebut. Lalu yang kedua ada proximity atau kedekatan. Ubur-ubur yang berdekatan menjadikannya sebagai satu kesatuan kelompok. Selanjutnya ada interpretasi makna. Poster tersebut memiliki interpretasi makna, diantaranya yaitu menggunakan warna biru secara dominan dengan adanya ubur-ubur yang berenang secara berdekatan menggambarkan suasana di bawah laut yang tenang, damai, dan indah.
Siratan warna biru muda menggambarkan kesan keindahan lautan. Lalu penggunaan font dengan celah pada huruf N yang tampak seperti ombak memperkuat makna yang ingin disampaikan. Yang terakhir yaitu pesan audiens. Pesan yang ingin disampaikan pada audiens adalah poster ini merupakan film animasi dari Jepang yang menceritakan tentang karakter utama bernama Ponyo, seekor ikan emas yang ingin menjadi manusia dan menjelajahi dunia luar lautan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada gambar sebuah karya. Deskripsi dari gambar ini adalah gambar karya seni yang menampilkan lukisan monokromatik dengan garis hitam yang tebal dan menghasilkan sebuah satelit 5 kepala zebra. Tidak hanya sebagai corak hewan, tetapi juga menjadi elemen utama yang menciptakan gerak dan kekacauan visual dengan background yang berwarna coklat. Lanjut. Baik, di sini ada penerapan prinsip, yaitu continuity, kesinambungan atau kelanjutan dari mata cenderung mengikuti kurva dan garis yang sudah terbentuk, bahkan saat garis tersebut melintas batas-batas dari yang Anda anggap sebagai satu figur zebra ke figur zebra lainnya, atau ke latar belakang. Ini membantu menyatukan seluruh komposisi, membuat tampak seperti satu kesatuan pola yang benar, bukan hanya sekumpulan gambar zebra yang terpisah. Closure method. Kali ini bekerja dengan sangat kuat karena tidak ada garis luar yang utuh yang membingkai setiap kepala zebra. Dan terakhir, similarity, kesamaan. Semua elemen menggunakan garis-garis yang serupa berwarna hitam pada latar krim atau putih dan tekstur yang sama. Baik, lanjut. Selanjutnya, kesinambungan cenderung melihat elemen-elemen yang tersusun dalam diri sebagai suatu kesatuan. Lalu ada fitur dan latar, memisahkan elemen-elemen yang menjadi figur dan latar belakang. Juga simetri, elemen-elemen yang cenderung dianggap satu kelompok. Karya ini memuat ilusi geometri yang dihasilkan dari garis-garis yang tidak beraturan menghasilkan bentuk beberapa kepala zebra. Pesan kepada audiens, pesan yang ingin disampaikan yaitu meskipun ada tambak kacau pada tumpang tindih, tapi tetap ada keindahan dan keharmonisan di dalamnya. Ini bisa kita lihat dalam kehidupan yang ada kekacauan juga keindahannya. Kesimpulan, teori Gestalt ini terjadi ketika otak manusia melihat visual kepada kecenderungan atau cara pandang manusia mengelompokkan atas kesamaan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih.